indikator mana yang paling baik? Sebetulnya Pak, semakin profesionalnya seseorang di dalam transaksi, sebetulnya semakin sedikit indikator yang digunakan. Kalau scalper kan ada tren naik, kita ambil poin 10, 20, kita close, kita nunggu momen lagi. Candlestick itu adalah sebuah rangkaian cerita. Apakah analisa untuk gold dan per mata uang itu sama atau berbeda, Pak, tekniknya, Pak? Sebetulnya secara prinsip sama, Pak. Karena yang dianalisa sama-sama candle ya. Ini bisnis yang tidak akan pernah mati. Kenapa? Selama manusia masih menggunakan uang sebagai alat tukar, maka bisnis ini tidak akan pernah berhenti. Oke, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat malam. Dan untuk kelancaran webinar pada malam hari ini, saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk saya mute dulu ya suaranya ya. Jadi saya kok ini supaya tidak ada suara masuk nih ya. Nanti di sesi pertanyaan baru akan saya buka kembali untuk bisa berkomunikasi ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu topik ya dalam webinar di malam hari ini, yaitu The Law of Indicator, yaitu mengungkap hukum-hukum di balik indikator sesuai dengan tujuan dari para penemunya ya. Oke, sebelum saya membahas tentang indikator lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengetahui terlebih dahulu sebetulnya siapa yang menggerakkan harga ya. Ada 3 komponen yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah central bank ya. Jadi bank ini memiliki kepentingan untuk melakukan stabilisasi terhadap nilai mata uangnya ya. Sehingga bank pun sebetulnya melakukan yang namanya trading. Lalu kemudian pemerintah. Nah, ini pemerintah juga memiliki kepentingan karena pimpinan di suatu negara tentu tidak mau ketika mata uangnya terjadi deflasi ya. Nah, perlu Bapak dan Ibu garis bawahi bahwa central bank dan juga pemerintah di sini adalah negara-negara yang boleh dibilang memiliki currency major ya, atau major currency seperti halnya US dollar, lalu kemudian Kanada, lalu Japanese yen, lalu Australia, New Zealand, Swiss franc, dan Europe ya. Nah, ini adalah negara-negara yang apabila bank sentralnya atau pemerintahnya mengeluarkan suatu statement ya, ini akan mempengaruhi kepada pergerakan harga di seluruh dunia ya. Lalu komponen yang ketiga ini ada yang namanya big trader ya. Ini adalah para trader-trader besar, mereka bertransaksi dengan nilai yang begitu masif ya nilainya, dan ini tentunya akan sangat berpengaruh kepada pergerakan harga itu sendiri. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama tahu bahwa identifikator dari sebuah harga itu kita bisa lihat dari dua hal, yaitu fundamental analysis dan technical analysis. Fundamental analysis adalah analisa dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi atau politik suatu negara ya. Sedangkan untuk technical analysis ini adalah analisa dengan menghitung beberapa faktor disertai dengan melakukan pemetaan grafik secara computerized. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
kalau memang saat ini Anda bertransaksi dan gemar menunggu berita-berita fundamental, saya ingin beritahukan bahwa yang namanya bertransaksi dengan fundamental itu tidak bisa Anda bertransaksi berdasarkan berita demi berita atau berdasarkan item per item. Tetapi Bapak dan Ibu harus melihat kompleksitasnya, harus melihat secara komprehensif, ya. Saya ingin memberikan satu gambaran atau satu contoh sederhana. Misalnya, di suatu negara, di hutan ya, di suatu hutan, itu kalau kita lihat hutan menghasilkan kayu. Nah, dari produksi kayunya ini, tentu menjadikan nilai GDP atau Growth Domestic Product suatu negara itu akan meningkat. Apa yang terjadi bila hutan tersebut terjadi musibah kebakaran? Maka sudah otomatis dengan tidak bisanya diproduksi kayu dari hutan, maka secara fundamental itu nilai GDP-nya akan menyusut. Ya, ketika nilai GDP menyusut, maka para pekerja yang tadinya di hutan itu bekerja secara normal menjadi menganggur, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka daya beli masyarakat menurun. Lalu daya beli untuk retail sales ya ataupun penjualan rumah juga ikut menurun. Dan dampak yang paling terburuk adalah berarti tingkat kriminalitas akan meningkat. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika Anda bertransaksi dengan melihat fundamental, mohon diperhatikan secara komprehensif kaitannya ya, sehingga disitulah sebetulnya kita menemukan titik temu bagaimana caranya bertransaksi dengan cara fundamental. Lalu kemudian yang kedua adalah technical analysis. Nah, di sini juga saya ingin menegaskan kepada Bapak dan Ibu, inilah yang membedakan antara trading dengan judi. Ya, jadi ini adalah dua hal yang sangat kontradiktif yang tidak sama. Bapak dan Ibu tentu mengetahui suatu jenis olahraga yang bernama sepak bola ya. Nah, kalau kita lihat di masyarakat, apakah ada masyarakat yang menjadikan atau marak dengan istilah judi bola? Itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Akan tetapi harus kita pahami bahwa bukan sepak bolanya yang judi, tetapi di sini ada sejumlah orang atau pelaku yang menjadikan sepak bola sebagai media judi. Dalam trading pun juga sama. Mekanisme dalam trading itu hanya dua Bapak dan Ibu, yaitu beli atau jual, jual atau beli. Akan tetapi bagi orang yang tidak memahami secara utuh bagaimana mekanisme transaksi yang sebenarnya, maka mereka akan melakukan transaksi ini secara judi, asal menebak. Secara substansi, yang membedakan antara trading dengan judi itu terletak dari sisi mekanismenya, Bapak dan Ibu. Ya, mekanismenya kalau untuk trading itu adalah secara forecasting. Tetapi kalau untuk judi itu adalah guessing. Kalau guessing itu berarti cenderung menebak. Bagaimana dalam suatu tayangan di televisi Bapak dan Ibu melihat ramalan cuaca? Ya, Kota Bandung besok cerah, Kota Jakarta besok hujan, Kota Surabaya besok berawan. Kalau kita tanya itu dari mana mereka tahu? Itulah yang disebut dengan forecasting, artinya membaca jejak rekam masa lampau untuk dipakai sebagai acuan di masa yang akan datang. Jadi, dalam kesempatan ini jelas kita bisa sama-sama mengambil suatu kesimpulan bahwa trading itu tidak sama dengan judi. Baik, saya akan masuk ke most important pieces of economic data. Bapak dan Ibu, khusus untuk webinar malam ini, saya sudah membuat sebuah rangkuman. Jadi begitu banyak, begitu kompleksnya ekonomi data yang sering kita tengok ya, yang sering kita lihat di internet, dan terkadang hal ini juga membuat kita jadi bingung ya, mana yang mau diambil. Bapak dan Ibu, kalau ingin memanfaatkan trading dari sisi fundamental, Bapak lihat tergantung di mana negaranya. Kalau negara Amerika, Bapak bisa tunggu di 5 data ini saja, Pak.
ya, Bapak bisa abaikan data-data yang lain, Bapak cukup melihat data-data ini saja. Contohnya non-farm payroll, ini tentunya secara impact-nya adalah sangat ekstrim. Kapan ini terjadi? Terjadinya adalah di setiap Jumat pekan pertama setiap bulan. Lalu kemudian kita lihat bagaimana ada The Fed Governor Speech ya, statement atau ucapan dari Gubernur Bank The Fed ya, itu juga pengaruhnya sangat ekstrim sekali. Lalu kemudian ada ISM non-manufacturing PMI. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di USA, ini ada yang namanya GDP, ada yang namanya CPI. Kalau kita lihat di Eropa dan Jepang, Bapak dan Ibu di sini pun ada CPI dan GDP-nya. Ya, kita perhatikan walaupun di Europe juga ada yang sangat ekstrim pergerakannya, itu namanya Ifo survei ya. Oke. Mohon maaf, ada pertanyaan dari Pak Kelvin Zeng, FOMC, Pak. Maksudnya FOMC itu ketika The Fed gubernur bicara, Pak. Itu ya. Oke, baik. Nanti saya lanjutkan dulu. Terima kasih, Pak Kelvin. Lalu kemudian kalau di Jepang itu ada yang namanya Tankan ya. Walaupun itu secara waktu diadakan setiap 3 bulan sekali, tetapi ini secara data apabila dirilis ini sangat ekstrim Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian kita lihat di negara lainnya, di Inggris juga ada yang namanya CPI, tetapi mohon Bapak Ibu jangan terkecoh ya, ketika di data itu namanya Harmonized Index of Consumer Price ya, atau HICP. Jadi itu adalah CPI-nya Inggris, lalu kemudian di Swiss juga ada CPI dan GDP, di Kanada pun juga sama. Ya, jadi CPI dan GDP ini sangat berperan, sangat berpengaruh terhadap stabilitas dari mata uang negara tersebut. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa pantau kapan CPI dirilis, kapan GDP dirilis ya. Lalu kemudian untuk di New Zealand juga ada GDP ya. Terus kemudian sama di Australia juga ada ya CPI dan GDP, artinya data ini betapa sangat penting. Nah ini adalah rangkuman 5 data dari masing-masing negara yang memiliki major currency yang sudah saya rangkum, ini khusus bagi Bapak dan Ibu yang hadir pada webinar di malam hari ini ya. Dan sebagai referensi informasi data news nanti Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya di gkinvest.co.id atau di forexfactory.com ya. Oke, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, saya tidak akan membahas fundamental, tetapi sesuai dengan temanya adalah saya akan membahas tentang hukum-hukum dari indikator sesuai dengan penemunya. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat yang namanya tools indikator, itu memang ada yang namanya tren, ada yang namanya oscillator, ada yang namanya volume, dan lain-lain. Tetapi saya ingin mengupas pada malam hari ini 2 komponen, yaitu dari sisi tren dan sisi oscillator ya. Untuk tren kita sama-sama tahu ada yang namanya moving average, lalu ada Bollinger Band ya, lalu kemudian ada average directional movement index. Lalu kemudian dari oscillator, ini ada stochastic oscillator, ada moving average convergent divergent, dan juga ada relative strength index ya. Oke, saya akan kupas satu persatu, kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu yang tren terlebih dahulu ya. Baik, untuk moving average ini adalah garis yang menunjukkan perhitungan pergerakan harga rata-rata dalam suatu rentang waktu tertentu. Moving average, Bapak dan Ibu, ini ditemukan oleh seseorang yang bernama J.M. Hirsch ya. Jadi beliau mengatakan bahwa nilai parameter yang diinput ini memberikan informasi rata-rata harga dalam rentang waktu tertentu. Jadi Bapak dan Ibu, terkadang kita mencoba menggunakan indikator moving average, lalu kita memasukkan ada moving average 14 lah, ada moving average 20 lah, atau bahkan 50. Orang masih beranggapan bahwa yang namanya 14 itu adalah 14 hari.
Ada yang mengatakan 14 candle gitu kan, atau ada yang mengatakan ini adalah 14 menit sebelumnya. Tetapi sesuai dengan hukum dari moving average itu sendiri, dari penemunya, bahwa apabila Anda mencantumkan parameternya moving average 5, itu artinya untuk membaca jejak rekam 1 minggu ke belakang. Karena kita sama-sama tahu bahwa trading itu hanya 5 hari kerja saja ya, Sabtu Minggu tidak dihitung. Jadi apabila menginput 5, maka itu untuk membaca 5 hari ke belakang. Lalu apabila Anda menggunakan moving average 20 hari, maka ini sama dengan seolah-olah Anda membaca 1 bulan ke belakang ya. Lalu kemudian 60 hari, 3 bulan maupun 120 inputnya ya, moving average 120, ini berarti membaca 6 bulan ya. Jadi dapat dikatakan untuk moving average 60 ini 3 bulan berarti membaca pergerakan 3 bulan ke belakang. Fungsi daripada moving average adalah untuk mengidentifikasikan tren harga, lalu kemudian mengetahui rejection level. Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui. Dan yang ketiga, menentukan support dan resisten level. Oke, saya akan masuk ke grafik. Kebetulan saat ini saya mencontohkan menggunakan grafik XAU USD dengan time frame 1 jam. Biasanya pada saat kita menggunakan atau membuka suatu layar baru, itu biasanya MetaTrader selalu memberikan yang namanya indikator bawaannya atau settingannya ya, yaitu di 14 dengan metodenya simple, lalu kemudian apply-nya close ya. Kalau untuk warna ini sebetulnya tergantung selera, artinya kita suka yang mana bebas-bebas saja ya, tidak ada pengaruh. Yang penting parameternya Bapak dan Ibu. Oke, seperti ini. Bapak dan Ibu, banyak orang itu menggabungkan indikator moving average itu menjadi seperti ini. Saya buka yang moving average ya. Misalnya saya taruh di sini 28 umpamanya ya, lalu warnanya saya ganti. Oke, seperti ini. Ya, jadi banyak sekali informasi yang berkembang di luar bahwa apabila harga yang berwarna biru ini ya, saya ganti aja. Apabila harga yang biru ini berada di sudah memotong garis moving average, sudah memotong seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, begini ya. Oke, warnanya saya ganti supaya lebih jelas. Apabila sudah memotong seperti ini, maka selanjutnya Anda melakukan buy position. Lalu kemudian sama ketika sudah memotong seperti ini. Nah, ini terjadi perpotongan antara moving average yang satu dengan moving average yang lain, maka Anda silakan untuk melakukan sell position ya, seperti ini. Kalau ditanya apakah ini salah, jawabannya tidak salah Bapak dan Ibu, tetapi ini kurang tepat ya dengan menggunakan moving average banyak. Karena pada dasarnya secara hukum dari Mr. Hurst berkaitan dengan penggunaan moving average itu adalah selain untuk mengukur rata-rata juga untuk melihat rejection level. Saya akan hapus untuk yang warna merahnya. Ya, ini artinya yang originalnya ya, seperti ini. Hal yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu adalah di mana letak candle terjadi closing. Ini Bapak dan Ibu harus pahami tentunya. Kita lihat begini Bapak dan Ibu ya, saya ambil contoh. Kalau melihat candle yang ini Bapak dan Ibu, iya saya sorot saja, nah candle yang ini, saya coba perbesar ya. Oke. Nah, yang ini, yang saya arsir,
Ini jelas Bapak dan Ibu, dia sudah menunjukkan yang namanya close. Close-nya di sini, Pak. Nah, yang ini ya, close di bawah moving average. Apabila sudah close di bawah moving average, maka langkah berikutnya yang harus Bapak tunggu adalah kapan terjadinya rejection. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat di sini. Ini adalah candle, dia mengalami penurunan seperti ini. Oke, saya pertebal aja supaya jelas ya. Oke, dia mengalami penurunan seperti ini. Lalu kemudian candle pun dia kembali menyapa garis moving average seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, oke. Ini adalah yang disebut dengan rejection level. Jadi kalau begini, di mana sebetulnya kita entry yang aman bagi kita, berarti kita melihat level supportnya. Berarti supportnya ada di sini Bapak dan Ibu. Ketika rejection, ya, ini adalah nilai supportnya. Nah, di sini. Maka apabila ini kemudian tersentuh, Bapak dan Ibu silahkan melakukan yang namanya sell position di area sini. Itu adalah cara membaca bagaimana moving average itu bekerja ya. Oke, kita lihat contoh lainnya misalnya Bapak dan Ibu. Saya ganti misalnya ke time frame yang lebih besar misalnya. Atau lebih kecil ya, sebentar. Kita lihat di sini. Sampai candle ini belum terjadi yang namanya close di bawah moving average. Jadi Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan dia belum terjadi closing. Dia baru closing itu adalah di candle yang berikutnya. Ya, berarti di sini. Di sini di candle inilah baru terjadi yang namanya closing candle. Oke. Setelah terjadi penurunan, maka tugas Bapak dan Ibu selanjutnya adalah menunggu kapan terjadinya sebuah rejection. Rejection secara hukum adalah dia wajib masuk kembali ke area moving average. Jadi kalau kita lihat dari sini Bapak dan Ibu, dia pengkonfirmasi awalnya sudah ada, yaitu di sini. Ya, ini sudah ada, berarti di sini adalah candle konfirmasi bahwa terjadinya close. Lalu Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ketinggalan kereta. Ya, karena harga itu selama memang confirm itu pasti akan memberikan satu value yang sangat besar untuk kita. Ketika harga turun lalu kemudian menunggu terjadinya yang namanya pembalikan, ternyata rejection-nya berada di sini Bapak dan Ibu. Ya. Kita tunggu, lalu kemudian dia kembali ke atas. Iya, ini adalah level rejection. Maka level support-nya ada di sini, Bapak dan Ibu. Maka di level inilah Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk yang namanya melakukan sell position. Ya, seperti itu. Oke. Kita lihat Bapak dan Ibu, sekarang yang kondisinya naik ya, saya ambil contoh. Ini adalah candle yang pertama kali closing di atas moving average. Nah, ini kita bisa kasih garis seperti ini ya. Saya kasih arsir. Bapak perhatikan, harga mengalami kenaikan dari sini, lalu kemudian terjadi puncaknya di sini Bapak dan Ibu. Ya. Lalu kemudian dia kembali masuk ke moving average, maka sudah bisa kita simpulkan ini adalah level resistennya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Lalu ini yang sangat unik adalah terjadi double confirmation. Di sini kembali harga naik, lalu kemudian terjadi yang namanya penurunan, maka Bapak dan Ibu lihat ini adalah level Anda untuk buy position di sini, di level resistennya. Kembali yang bersangkutan harganya naik,
lalu kemudian terjadi rejection ke dalam moving average, maka Bapak dan Ibu sudah bisa lihat inilah level Anda untuk buy position. Oke, lalu kemudian harga ternyata masih naik, dan luar biasanya kembali masuk ke dalam moving average, maka inilah tempat Anda untuk melakukan yang namanya buy position. Jadi, begitu cantiknya bagaimana caranya kita sebetulnya bisa memanfaatkan moving average ini walaupun hanya dengan satu garis apabila kita mengikuti kepada rule ya atau aturan yang dibuat sesuai dengan si penemunya. Selanjutnya adalah Bollinger Band. Jadi Bollinger Band ini adalah sebuah indikator yang ditemukan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an, dan grafik Bollinger ini merupakan perkembangan dari konsep perdagangan yang dapat digunakan untuk mengukur batas tinggi maupun batas rendah dari harga relatif terhadap harga sebelumnya. Jadi fungsi daripada Bollinger Band ini adalah untuk mengetahui tingkat jenuh harga atau sebagai level entry dan exit. Oke, saya akan kembali ke grafik. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa sebetulnya Bollinger Band ini dengan parameter 20 ini pada dasarnya sama dengan simple moving average 20 ya. Artinya simple moving average yang mana adalah yang di Bollinger Band tengah. Kalau saya masukkan di sini Bapak dan Ibu, moving average saya masukkan yang 20 lalu warnanya saya ganti ya. Metodenya simple. Maka dia akan menempati garis tengah Bollinger Band. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Bollinger Band ini sebetulnya pengembangan dari moving average ya. Hanya keunggulannya Bollinger memiliki yang namanya upper band dan juga memiliki lower band ya seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal yang paling fundamental sesuai dengan John Bollinger pada saat menemukan yang namanya Bollinger Band, entry-lah Anda ketika harga menyeberangi middle band. Jadi sama seperti halnya moving average tadi, moving average pun kita melihat di mana dia terjadinya closing. Apakah closing ke bawah atau terjadi closing candle di atasnya. Bollinger Band pun juga sama. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ini adalah terjadi closing candle ya di sini. Oke. Ini adalah sangat sederhana sekali. Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya sell position di area sini. Ini jauh lebih sederhana ya, seperti ini. Lalu kemudian di sini pun terjadi yang namanya closing di middle band. Seperti ini Bapak dan Ibu, kita lihat ini kecil sekali. Yang ini ya. Nah, candle yang ini terjadi closing. Bisa Bapak dan Ibu lihat, ketika harga sudah menyeberangi daripada middle band, jadi kunci daripada Bollinger Band ini adalah sebetulnya berada pada garis tengahnya Bapak dan Ibu. Kita lihat ketika candle terjadi closing, maka kita tunggu untuk melakukan entry di sana. Begitupun ketika terjadi crossing up ya seperti ini, maka kita tunggu di sana. Yang jadi pertanyaan adalah apa fungsi daripada lower band dan juga upper band? Bapak dan Ibu, ketika belum satu pun terjadi closing pada lower band, itu artinya tren turun masih berlangsung. Tetapi satu kali saja, Bapak dan Ibu, terjadi satu candle, ini ada terjadi closing seperti ini, maka ini merupakan sinyal awal bahwa ada kemungkinan
tren sudah selesai. Jadi Bapak dan Ibu harus perhatikan ketika ada satu candle yang mulai close di bawah lower band, ini adalah sinyalemen dan kita harus mulai berhati-hati. Apalagi ketika sudah terjadi closing seperti ini, maka candle berikutnya, Bapak dan Ibu, dia justru masuk ke dalam Bollinger. Ini artinya ada peluang terjadinya pembalikan arah. Ya, jadi sesuai dengan hukum yang disampaikan oleh Bollinger Band, entry menunggu di middle band, tetapi lower band dan upper band itu adalah sebagai sinyal untuk kita apakah tren masih cenderung terjadi kelanjutan atau sudah akan terjadi pembalikan arah. Ketika candle terjadi closing di atas Bollinger Band, maka di sini tidak ada satupun yang close di atas upper band. Tiba-tiba ini yang terjadi Bapak dan Ibu, ya, terjadi close di sini. Ketika close di sini, itu adalah sinyal pertama. Sinyal kedua adalah Bapak harus menunggu yang namanya close di bawah upper band, ya. Candle yang ini belum ada, candle yang kedua juga belum close di bawah, candle yang ketiga belum. Dan ternyata dia mulai close justru di area sini, Pak. Area sini. Ya, candle yang ini. Maka ini memberikan sinyalemen kepada kita, harga akan terjadi pembalikan arah. Ya, jadi itu adalah fungsi bagaimana cara kita menggunakan Bollinger Band. Kelebihan lainnya adalah ini kita bisa lihat dari bentuknya, Pak. Ketika secara garis, Pak, ini membentuk kurang lebih 45 derajat kemiringan seperti ini, Pak, maka itu biasanya tren terus berlanjut. Ya, apalagi ketika mulut daripada Bollingernya terus menganga, ya, seiring dengan berjalannya sebuah tren, maka kecenderungannya jangan pernah dilawan. Kenapa? Karena itu tren masih akan berlanjut. Berbeda ketika Bollinger terjadi penyempitan garis. Itu berarti merupakan sinyalemen juga bahwa tren sudah mulai jenuh, ya. Yang berikutnya adalah Average Movement Directional Index. Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah indikator untuk mengukur kekuatan tren pada harga, ya, sebuah instrumen finansial, dan ADX line ini akan menunjukkan kekuatan tren tanpa menghiraukan arah pergerakan tren tersebut. Jadi di sini untuk menunjukkan ada yang disebut dengan DI plus, ada yang disebut dengan DI minus, ya, dan melengkapi ADX line untuk menunjukkan arah pergerakan harga saat ini. ADX ini ditemukan oleh Wallace Wilder, ya, yang mana fungsinya adalah untuk mendeteksi kapan dimulainya atau berakhirnya suatu tren, lalu kemudian untuk menginformasikan kepada kita apakah kondisi pasar itu trennya dalam keadaan lemah atau dalam keadaan kuat, ya. Oke, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat di grafik. Ini adalah Average Directional Movement Index. Oke. Jadi untuk levelnya Bapak dan Ibu bisa menempatkan 20, 40, dan 60 untuk menggunakan ADX ini, ya. Bahkan untuk pengkonfirmasi bisa ditambahkan level 25. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah ADX Bapak dan Ibu. Oke, saya mau memberitahukan kepada Bapak dan Ibu secara hukumnya, ya. Kalau umumnya masyarakat itu memanfaatkan yang namanya moving average, itu dua garis, kita sama-sama tadi sudah bahas, ada yang mengatakan ketika yang biru misalnya, itu terjadi crossing up
dari si garis moving average merah, maka harga ke atas, begitupun sebaliknya ya, ketika merah terjadi crossing down terhadap si garis biru, maka harga akan terjadi turun. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, ini saya akan hapus dulu untuk ADX line-nya yang warna hitam ini. Saya akan hapus dulu supaya Bapak dan Ibu lebih mudah melihat daripada fungsi hukum daripada ADX itu sendiri. Oke, sekarang garis hanya ada dua ya Bapak dan Ibu, yaitu garis biru dan garis merah. Bapak dan Ibu, kita perhatikan, ini adalah dahsyatnya indikator ADX ya, dan ini jarang sekali orang memanfaatkannya. Ketika garis biru itu disebutnya adalah DI plus ya. Garis biru, DI plusnya ini, dia terjadi crossing terhadap yang warna merah ini, sudah melampaui level 20. Maka kecenderungan ini harga akan terangkat ke atas Bapak dan Ibu. Ya. Jadi sama prinsipnya seperti halnya moving average, di sini sudah terjadi yang namanya crossing. Lalu kemudian kapan Bapak entry? Entry-lah ketika harga sudah betul-betul melewati level 25. Ya, seperti ini. Lalu bagaimana kalau yang namanya crossing down? Saya ambil contoh lagi. Oke, ini adalah crossing down, salah satu contohnya. Bagaimana garis merah, dia keluar Bapak dan Ibu, ya, keluar dari level 20, memotong garis biru, lalu kemudian warna merahnya melewati level 25, maka Bapak dan Ibu bisa entry ya. Berarti berada sekitar di level ini untuk entry sell ya. Jadi jangan terbalik Bapak dan Ibu, penggunaan ADX ini memang ini kalau belum terbiasa akan seperti rumit, tetapi ini sangat powerful untuk ADX ini. Sekali lagi saya ulang, ketika terjadi yang namanya crossing up, di mana warna birunya menjulang ke atas, memotong daripada garis merah, maka ini harga akan naik. Lalu kemudian kalau Bapak dan Ibu melihat seperti ini, apabila garis merahnya yang menjulang ke atas, maka ini akan terjadi yang namanya penurunan harga. Dan luar biasanya Bapak dan Ibu, banyak orang terjebak ketika bertransaksi merasa sudah terjadi konfirmasi, begitu entry Anda menunggu berjam-jam di depan komputer karena harga tak kunjung bergerak, baik ke atas maupun ke bawah, atau orang lebih mengenal dengan istilah sideways. Bapak dan Ibu, kalau Anda perhatikan bagaimana ADX ini berjalan, ketika merah di atas, maka biru pasti masuk ke dalam, Pak. Ketika biru di atas, yang merah pasti masuk ke dalam. Apakah mungkin terjadi yang namanya biru dan merah itu bersama-sama di bawah 25, sama-sama di bawah 20? Mungkin, Pak. Maka ketika biru dan merah bersama-sama berada di bawah level 20 atau berada di bawah level 25, maka kita diberi petunjuk bahwa pasar sedang terjadi yang namanya sideways. Kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana terakhir pergerakan daripada harga emas. Ini kebetulan saya memberikan contoh emas. Dia berada di bawah 20%, ya, di bawah 25, di bawah 20%, baik garis biru maupun garis merah. Maka ini menunjukkan pasar sedang terjadi konsolidasi, ya, sedang mengalami suatu kejenuhan. Nah, akan terjadi break, apakah di hari Senin besok, apakah garis birunya yang menjulang ke atas, maka emas akan melanjutkan pergerakan naiknya. Tetapi jika ternyata yang bergerak itu adalah warna merahnya, maka emas mulai akan terjadi yang namanya koreksi. Jadi, Bapak dan Ibu, dengan sangat mudah kita bisa mengetahui bagaimana tren ini akan dimulai. Apakah trend up, apakah trend down, apakah sideways ya. Oke. Lalu kemudian Bapak dan Ibu,
terkadang satu hal yang sangat wajar sekali apabila ada seseorang yang bertransaksi ingin mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Itu sangat manusiawi sekali ya, sangat wajar sekali. Akan tetapi tetap kita juga harus realistis pada saat kita melakukan transaksi. ADX ini memberitahukan kepada kita, Bapak dan Ibu, apabila salah satu garisnya, Pak, apakah itu garis biru maupun garis merah, sudah menyentuh level 40, Pak, atau bahkan sudah menyentuh level 60, 60 mana tadi? Ini 60 ya. Ketika anggap saja Anda sudah melakukan buy position di sini, lalu kemudian harga naik, tentu kita sangat senang ya, kita membeli buy on dip gitu ya, lalu harga naik. Tetapi ADX sudah menginformasikan kepada kita bahwa garis DI plus, Pak, atau yang birunya ini sudah crossing kepada level 40%. Apa yang dimaksud secara hukum daripada ADX? Bahwa apabila itu terjadi, maka tren akan berubah. Jadinya kita betul-betul bertransaksi itu bisa sangat terukur ya Bapak dan Ibu. Kita lihat Pak, bagaimana contoh yang lain yang menyentuh 40-60. Kalau seandainya Bapak dan Ibu melakukan sell position, anggap saja di sini. Anda melakukan sell, lalu kemudian harga turun ya. Oke, tentu kita sangat berharap kalau bisa semakin turun. Manusiawi sekali. Tetapi kita juga harus melihat secara logika bahwa garis DI minus, Pak. Jadi untuk yang warna merah itu disebutnya DI minus, itu sudah menyentuh level 40%. Maka ini akan terjadi pembalikan arah. Jadi Bapak dan Ibu, ADX ini memberikan fungsi-fungsi kepada kita kapan tren akan dimulai, kapan terjadinya kejenuhan daripada tren itu sendiri, lalu kapan terjadinya suatu sideway. Baik, tadi ada garis hitam yang saya hapus, sekarang saya akan coba munculkan kembali garis hitam pada ADX ini. Oke, saya munculkan. Ya, oke, saya okekan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa fungsi daripada garis hitam? Garis hitam ini untuk menunjukkan apakah tren yang terjadi, yang ditunjukkan oleh si biru dan merah tadi, apakah ini dalam kondisi sangat kuat atau sangat lemah. Oke, Bapak dan Ibu bisa perhatikan bagaimana di sini terjadi suatu penurunan. Saya perbesar aja candle-nya. Ya. Oke, yang ini. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, di sini sudah menyentuh level 20 dan 25 ya. Oke, kurang lebih berarti berada di sini. Secara kasat mata kita sudah melihat, oh ini adalah level yang sangat confirm apabila kita melakukan sell posisi di sini Bapak dan Ibu. Tetapi kita lihat Pak, perkembangan daripada ADX line ya. ADX line itu tidak turut mengikuti garis yang DI minus. Dia justru berenang di antara 20 dan 25. Maka bisa dipastikan penurunan tren yang terjadi adalah weak trend atau tren yang sangat lemah. Ini berbeda dengan apabila ADX lainnya pun turut beranjak ya. Kita lihat ini Bapak dan Ibu. DI plus-nya ini berada di atas level 20 dan 25, lalu ADX lainnya pun menemani pergerakan daripada si DI plus ini. Maka ini trennya sangat kuat sekali ya Bapak dan Ibu, kita lihat nih. Dari pemotongan sini sampai sini. Ini dalam waktu berarti 25 jam
25 jam ya, berarti 1 hari lebih. Ini bisa dengan transaksi 1 lot itu sudah mengantongi 50 juta rupiah Bapak dan Ibu. Ya, artinya kita sudah mengetahui, oh ini memang tren yang terjadi diikuti oleh ADX lain yang terus teranjak. Nah ini Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, maka ini dorongan ke atasnya akan sangat kuat. Jadi dengan menggunakan ADX ini, kita akan terbantu untuk mengetahui apakah tren ini adalah tren up, apakah tren down, apakah sideways, apakah sudah jenuh, apakah trennya lemah atau trennya kuat. Jadi penggunaan ADX ini simple saja garisnya, tetapi ini sangat powerful ya. Artinya bisa mewakili semua kepentingan kita pada saat kita melakukan transaksi. Dan luar biasanya, ini tidak hanya digunakan di instrumen emas saja. Bapak dan Ibu yang mau bertransaksi di mata uang silahkan. Bapak dan Ibu yang mau bertransaksi di stok indeks pun juga bisa ya. Baik, saya akan kembali ke layar. Oke, tadi adalah komponen untuk kelompok tren, lalu kemudian mengajak Bapak dan Ibu untuk masuk di komponen oscillator ya. Oscillator yang sangat terkenal dan seringkali para trader di seluruh dunia menggunakan, ini adalah stochastic oscillator ya. Suatu indikator untuk mengukur momentum dan menunjukkan kondisi pergerakan harga yang telah mencapai overbought atau oversold ya. Oscillator ini ditemukan oleh Josh Land ya, yang mana fungsinya adalah untuk mengukur level jenuh beli maupun jenuh jual, juga untuk mendeteksi ketidaksesuaian penetrasi pasar. Baik, saya akan kembali ke layar. Oke, semua literasi rata-rata mengatakan bahwa ketika harga berada di level 80 di sini, maka ini adalah saatnya Anda untuk sell posisi. Ya, ketika sudah berada di atas 20, maka Anda untuk buy posisi. Tidak salah Bapak dan Ibu, akan tetapi kurang akurat. Apa yang terjadi ketika Anda melakukan buy position di sini? Mungkin saja yang terjadi kepada Anda akan mendapatkan keuntungan ya, karena kalau kita lihat di sini terjadi yang namanya kenaikan harga Bapak dan Ibu. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Bapak melakukan sell di sini? Padahal literasi yang sering kita baca, literasi yang kita dengar, itu mengatakan apabila terjadi crossing down di level 80, Anda silakan melakukan yang namanya sell position. Berarti Anda akan melakukan sell di sini. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ini jadinya sell-nya sell lama tinggal ya. Gitu. Bapak dan Ibu, penggunaan oscillator Anda harus crossingkan antara parameter dengan time frame yang Anda gunakan. Kalau misalnya Anda seorang trading yang memiliki tipikal untuk long term, kalau Anda bertransaksi, anggap saja Anda menggunakan time frame daily ya, maka dengan stokastik parameter 533 sangat cocok Bapak dan Ibu. Ya, jadi Anda silahkan terjadi crossing di sini, Anda buy di sini, terjadi crossing di atas di sini, Anda silahkan sell di sini, lalu kemudian terjadi crossing lagi, silahkan Anda buy di sini. Ketika parameter stokastiknya kecil, maka Anda harus bertransaksi pada time frame besar. Jadi jangan Anda bertransaksi pada time frame kecil dengan nilai stokastik yang juga kecil. Maka yang terjadi annoying Bapak dan Ibu. Baru ke atas sedikit Anda harus sell, baru ke bawah Anda harus buy. Ya akhirnya jadi volatil ya transaksi Anda. Maka apabila Anda bertransaksi dengan menggunakan time frame 5 menit misalnya, Anda seorang scalper ya, maka gunakanlah stokastiknya dengan stokastik yang lebih besar. Banyak Bapak Ibu ragamnya, ini bisa Anda ubah ya, apakah 533 atau Anda ganti menjadi 1433, ini bisa seperti ini, sehingga tujuan stokastik
memberikan satu keseimbangan nilai ketika Anda bertransaksi dengan time frame yang sangat kecil ya waktunya, tetapi kondisi stokastiknya berjalan dengan sangat lambat. Jadi Anda harus switching, Pak. Time frame kecil, stokastiknya Anda perbesar nilainya, tapi ketika time frame besar, Anda perkecil nilai stokastiknya gitu ya. Karena banyak sekali orang terjebak menggunakan time frame kecil dengan stokastik yang juga kecil, dan akhirnya hasil transaksinya kurang memuaskan. Ya, itu adalah untuk di stokastik. Sangat sederhana sekali. Oke, ini adalah moving average convergent divergent ya. Ini ditemukan oleh Gerard Apple ya. Di sini fungsinya adalah untuk mendeteksi awal dan akhir sebuah tren, mengantisipasi tren palsu, dan untuk mengetahui continuing trend. Moving average ini juga dikenal dengan MACD. Baik Bapak dan Ibu, saya akan ajak kembali untuk masuk ke grafik ya. Jadi MACD Bapak dan Ibu, Anda tambahkan levelnya 0,75 dan minus 0,75. Ini adalah level untuk membantu Bapak dan Ibu sebelum entry di pasar. Kita lihat nih di sini Bapak dan Ibu, ini ada candle yang pertama kali keluar dari 0,75, maka ini adalah konfirmasi awal, maka candle berikutnya silakan Anda entry buy di sana. Ya. Sama seperti halnya ketika terjadi suatu penurunan, Bapak bisa melakukan yang namanya entry posisi ketika sudah melewati minus 0,75 seperti ini ya. Oke, seperti ini. 1, 2, oke, berarti di yang kedua di sini, Bapak dan Ibu bisa melakukan sell position kira-kira di area sini, ya 0,75. Baik. Lalu kemudian yang harus kita perhatikan, saya perkecil dulu gambarnya. Hal yang seringkali dilupakan oleh para trader adalah garis daripada MACD itu sendiri. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ada garis yang berwarna merah ya. Oke. Ketika Bapak melihat bahwa garis merah ini masih berada di dalam tubuh histogram Bapak dan Ibu, maka jangan pernah berasumsi untuk sell position. Itu artinya bahwa tren masih sedang berlangsung menuju ke atas. Bapak dan Ibu, ketika garis mulai melepaskan diri dari tubuh histogram ini, maka di sini tren sedang terjadi yang namanya konsolidasi. Bagi Anda seorang scalper yang bermain pendek, silahkan saja. Kalau ingin melakukan transaksi pendek ya, tidak salah. Misalnya di sini lepas, lalu Anda ngambil keuntungan sedikit saja. Di sini berapa poin ini? Ya, sekitar berarti sekitar 9 juta rupiah, 8.600.000 rupiah. Kalau Anda mau bermain pendek, silahkan. Tetapi tetap Anda harus memiliki satu patokan, histogram ini masih berada di atas 0%. Artinya secara tren dia masih ke atas. Walaupun ada beberapa kali di sini dia mulai melepaskan dari histogram, di sini dia melepaskan lagi dari histogram, ini memang betul terjadi yang namanya koreksi. Jadi dalam suatu pergerakan tren harus menjadi suatu catatan bahwa yang namanya tren itu wajib dikoreksi dan kita butuh di mana koreksi itu terjadi ya. Nah, ini adalah tren, ini adalah level-level koreksi bagi Anda seorang scalper, silahkan untuk memanfaatkannya, ya. Tetapi Bapak dan Ibu perhatikan, ketika garis mulai kembali masuk ke dalam tubuh histogram, jangan pernah dilawan. Ini sudah pasti harga akan terus didorong ke atas, ya, seperti itu. Lalu kemudian kita lihat kondisi emas untuk sampai penutupan di hari Jumat kemarin, bahwa dia sedang melepaskan diri dari histogram. Ini artinya bahwa pergerakan harga emas seperti akan sedikit terkoreksi ya.
Tetapi tetap yang harus Bapak Ibu ingat bahwa histogramnya ini dia masih bertengger di atas level 0. Artinya kemungkinan dia terangkat ke atas ini sangat besar. Tetapi memang saat ini dia sedang terkoreksi. Kalau kita lihat contoh yang ADX tadi, nah yang ADX tadi, kita lihat harga emas saat ini juga garis DI plus dan juga garis DI minusnya keduanya berada di level 20. Artinya ada kemungkinan dalam waktu dekat ke depan emas akan sideways terlebih dahulu. Jadi luar biasa sekali Bapak dan Ibu, kalau kita memahami hukum-hukum daripada indikator itu, maka kita tidak sekedar menempelkan indikator di layar komputer kita, tetapi betul-betul kita tahu sebetulnya bagaimana fungsi indikator sesuai si penemunya itu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. MACD selain untuk melihat atau identifikasi sebuah tren ya, Bapak dan Ibu pun juga bisa melihat suatu level titik jenuh ya. Sangat tidak wajar apabila ini adalah harga tertinggi, kemudian ini harga jauh lebih tinggi ya, lalu kemudian ini terjadi menanjak seperti ini ya, tetapi dalam MACD justru terjadi penurunan seperti ini. Inilah yang disebut dengan divergent. Artinya bahwa ini adalah penetrasi palsu, tekanan pasar ke atas yang palsu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat secara psikologi di bursa, sebetulnya orang-orang di sini tuh sudah seharusnya turun, Pak. Tetapi ada dalam tanda kutip kepentingan, Pak, yang membuat pihak-pihak yang berkepentingan tersebut untuk mengambil dulu sedikit keuntungan lalu kemudian turun. Nah, indikator MACD sudah memberikan satu gambaran kepada kita bahwa harga ini sudah tidak sesuai dengan sistem. Begitupun yang di bawah kita bisa lihat. Nah, ini juga bisa lihat ya Bapak dan Ibu, walaupun ini beda sedikit, tetapi ketika tidak terjadinya sinkron, ini juga masalah, Pak. Bapak bisa lihat ini harga terjadi yang namanya penurunan dari sini ke sini, tetapi secara MACD justru terjadi peningkatan secara volume transaksinya. Begini ya. Ini adalah convergent, makanya kenapa MACD disebut dengan moving average, convergent, and divergent, juga untuk mendeteksi sebuah pergerakan atau tren palsu. Ketika tren palsu ini terjadi, ditambah moving average-nya dia keluar dari histogram, bagi Anda seorang scalper, ini tentu akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, untuk melakukan transaksi entry buy position di level ini. Ya, tetapi kalau Anda seorang intraday, tentu Anda biasanya menunggu dulu konfirmasi ketika histogramnya berada di atas level 0 ya. Artinya seorang yang intraday, Anda baru melakukan entry posisi, ini kurang lebih berada, buy-nya berada di sini. Tetapi apakah itu seorang scalper maupun Anda seorang intraday gitu kan, Anda selama mengikuti yang namanya aturan daripada indikator sesuai dengan penemunya, Anda tetap tidak akan ketinggalan kereta. Ya, artinya Anda tetap memiliki potensi keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Ya. Dan yang terakhir ini adalah Relative Strength Index. Jadi Bapak dan Ibu, indikator RSI atau Relative Strength Index ini penemunya sama dengan indikator ADX ya, sama-sama yaitu yang bernama Wallace-Wilder. Nah, ada kecenderungan orang menjadikan RSI itu sama fungsinya dengan oscillator. Ini jelas suatu kesalahan, ini suatu hal yang harus kita benahi Bapak dan Ibu, bahwa secara fungsi ini berbeda ya, tidak bisa kita samakan. Baik, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat di grafik. Saya perkecil ya. Ada sebagian orang dalam bertransaksi, Bapak dan Ibu, itu RSI dianggap sebagai oscillator.
sama ya, ketika berada di level 70, orang tersebut melakukan sell di sini. Lalu kemudian ketika sudah di level 30, orang itu melakukan buy di sini. Tidak salah Bapak dan Ibu, tetapi kurang tepat apabila kita merujuk kepada hukum yang ditetapkan oleh penemunya, oleh Mr. Wallace Wilder. Dan yang lebih parah Bapak Ibu, ternyata di masyarakat ada yang menjadikan RSI menggunakan level hanya satu, yaitu level 50 seperti ini saja. Ya, ada yang mengatakan ketika di atas 50%, level 50, silakan Anda melakukan buy, ketika di bawah 50, silakan Anda lakukan sell. Ini suatu yang semakin keliru Bapak dan Ibu, karena banyak orang yang mengalami kerugian ketika bertransaksi, ketika menerapkan RSI seperti ini. Ya, jadi secara fungsi ini jelas sangat berbeda. Oke, kita lihat untuk RSI-nya. RSI, Bapak dan Ibu, ini sebetulnya untuk mengukur tingkat kejenuhan suatu harga. Ya, ketika suatu harga menembus level 30, Bapak dan Ibu, nah ini seperti di sini nih. Iya, seperti sini. Jadi ini adalah suatu grafik terakhir ya, ketika RSI terjadi suatu penembusan di sini. Maka secara hukum daripada indikator RSI akan seolah-olah menguat. Jadi perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu, bukan menguat ya, tetapi seolah-olah menguat, padahal dia akan membentuk harga yang jauh lebih rendah daripada yang rejection-nya ini. Jadi dia akan justru lebih rendah dari sini dan jauh lebih rendah lagi. Ini adalah RSI. Nah, Pak, bagaimana kalau ternyata setelah sampai di sini pun RSI masih menyentuh level 30, maka dia seolah-olah akan menguat, tetapi dia sebetulnya nanti akan membentuk harga yang jauh lebih rendah lagi. Begitupun untuk yang buy position, Pak. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah harga puncak ketika di mana RSI melewati level 70 di sini. Ya. Oke, yang ini. Lalu kemudian Bapak dan Ibu perhatikan, dia seolah-olah melemah, ya, seolah melemah, tetapi disadari atau tidak, dia sudah mulai menggenjot untuk mencoba lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kalau kita melihat bagaimana pergerakan emas saat ini, Bapak dan Ibu, kenapa emas begitu bisa sangat tinggi ya dalam beberapa pekan terakhir? RSI di sini, Bapak dan Ibu, dia sudah menyentuh, sudah melewati garis level 70-nya. Nah, berarti di sini. Oke. Nah, ini adalah level puncaknya kemarin. Di sini. Lalu seolah-olah Amerika menguat Bapak dan Ibu ya terhadap emas seperti ini. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Sesuai dengan hukum daripada penemunya, maka apabila ini terjadi, dia akan membentuk harga yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya ini dan dia akan lebih tinggi lagi. Kenapa tadi sempat di awal ditanyakan oleh Pak Rido, bagaimana Pak prediksi emas? Memang kita tidak pernah ada yang tahu bagaimana prediksi emas untuk kedepannya. Akan tetapi, kalau kita mengacu kepada hukum daripada indikator RSI, saat ini posisi RSI pun sudah berada di atas level 70. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu dengan kondisi emas saat ini? Ada kemungkinan emas akan turun seolah-olah melemah, tetapi dia akan kembali membentuk harga yang jauh lebih
tinggi dari harga hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, itu adalah fungsi daripada RSI sebenarnya. Baik Bapak dan Ibu, itu hal-hal yang bisa saya jelaskan dalam webinar malam hari ini berkaitan dengan hukum-hukum indikator ya. Tadi kita sudah membahas 6 indikator. Barangkali ada pertanyaan, Bapak dan Ibu silakan. Pak Deki pada minta rekaman. Nanti bisa diupload ke YouTube nggak Pak Deki? Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Rido. Bagi yang ingin mendalami sistem-sistem ataupun berbagai macam indikator, Bapak dan Ibu juga bisa mengaksesnya di YouTube channel kami ya. Itu namanya Rahasia Keuntungan. Jadi Bapak silahkan buka di channel YouTube Rahasia Keuntungan. Anda bisa melakukan subscribe di sana ya, sehingga bisa melihat bagaimana cara transaksi, bagaimana hukum-hukum indikator, dan tentunya banyak lagi ya. Siap. Halo, selamat malam Pak Deki. Selamat malam dengan Pak Ferry. Ya, saya Ferry Pak. Ya, perkenalkan nama saya Ferry dari Jakarta Pak. Baik, silakan Pak Ferry. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini banyak indikator baru Pak yang saya tahu, dan terima kasih atas penjelasannya bagaimana cara menganalisa Pak. Sama-sama Pak Ferry. Untuk pertanyaan saya Pak, sebenarnya ini semakin banyak indikator yang saya tahu, malah justru saya semakin bingung Pak. Nah, jadi indikator mana yang paling baik, dan juga di time frame berapa yang paling cocok untuk analisa maupun untuk entry time. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, jika misalkan ada 2 atau lebih indikator yang menurut kita baik, nah itu ketika kita combine semuanya malah jadi bingung gitu Pak. Jadi yang satu bilang buy, yang satu bilang sell, terus yang diikuti yang mana gitu. Baik. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya Pak Ferry ya. Jadi kalau berkaitan dengan yang namanya indikator, semakin orang banyak tahu, semakin membingungkan, itu adalah hal yang sangat wajar Pak. Saya ingin memberikan satu analogi kepada Bapak dan Ibu supaya mudah ya. Kalau dibilang indikator itu mana yang bagus, semua indikator sebetulnya bagus Bapak dan Ibu. Ini sama halnya seperti obat sakit kepala. Ini saya berikan analogi supaya mudah. Yang namanya merek obat sakit kepala itu banyak sekali. Nah, artinya obat sakit kepala yang akan kita minum itu disesuaikan dengan kebutuhan kita, Pak. Bukan berarti obat sakit kepala kita beli lalu kita minum semuanya, Pak. Ini, ya kan? Ini yang akan membuat kita justru sakit kita bukan menjadi sembuh, Pak, malah semakin sakit ya, Pak Ferry. Nah, sama dalam hal indikator, sebetulnya yang harus ditentukan oleh Pak Ferry dan juga oleh kawan-kawan di sini adalah apakah kita ini seorang scalper atau kita ini seorang daily trade, Pak. Kalau Pak Ferry ini adalah seorang scalper, maka Bapak tentu mencari indikator yang fast moving, Pak. Lalu kalau Anda ada seorang daily trade, maka Anda mencari indikator yang sifatnya long term ya. Kalau salah satu yang long term itu yang ini bisa MACD. Nah, lalu pertanyaan yang kedua tadi Pak Ferry bilang indikator mana yang sebetulnya cocok apabila menggabungkan yang satu dengan yang lain. Sebetulnya Pak, semakin profesionalnya seseorang di dalam transaksi, sebetulnya semakin sedikit indikator yang digunakan. Benar-benar. Karena mereka sudah memahami daripada hukum-hukum daripada indikator itu sendiri.
saya tidak heran Pak, ada orang yang begitu saya tengok di laptopnya itu jadi seperti pelajaran menggambar Pak. Ya, begitu banyak indikator sampai penuh, sampai saya bingung antara candle dan garis itu sudah saling tutup menutupi gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi bukan sering entry, tapi malah sering nonton jadinya gitu. Nah, kalau saya perhatikan Bapak dan Ibu, bahwa yang harus diketahui oleh Bapak Ibu, sebetulnya candlestick itu adalah sebuah rangkaian cerita. Candlestick mengapa membentuk menjadi hammer, mengapa membentuk menjadi shooting star atau inside bar atau engulfing atau apapun itu namanya, itu sebetulnya adalah rangkaian sebuah cerita yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi Bapak dan Ibu, kembali ke pertanyaan Pak Ferry, lebih baik Bapak tetapkan dulu apa karakter Pak Ferry dalam bertransaksi. Apakah Pak Ferry ini seorang scalper? Apakah Pak Ferry ini seorang long trader? Swing? Gitu ya. Memang kebanyakan sih orang transaksinya ABC ya, Pak Rido ya. Asal biru close. Benar Pak. Oh, aku itu Pak. Scalper bos. Scalper ya. Tidak ada yang salah, semua bagus, semua sah-sah saja gitu kan, seperti itu. Lalu kalau mau analisa di time frame berapa, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau Anda mau melakukan analisa, lakukanlah dari time frame 1 jam atau 4 jam atau daily. Jangan Anda melakukan analisa di time frame M5. Anda menganggap harga sudah ke atas, begitu Anda buy, tiba-tiba harga ke bawah, lalu akhirnya bolak-balik seperti itu. Kalau yang namanya entry bebas Pak. Apakah Bapak mau entry di 1 menit, mau entry di 5 menit atau di 15 menit, itu sah-sah saja. Tetapi yang penting analisanya di 1 jam atau 4 jam atau time frame daily. Demikian Pak Ferry ya. Jadi ditentukan dulu karakter dari traders itu tadi. Iya, betul. Apa dulu begitu. Betul, jadi, Pak. Tidak semua menggunakan scalper atau intraday. Jadi berbeda-beda begitu maksudnya Pak. Betul. Jadi, ya. Betul Pak. Kalau scalper kan ada tren naik, kita ambil poin 10, 20, kita close. Kita nunggu momen lagi. Kita profit sedikit, kita close gitu. Iya, betul. Betul ya Pak. Memang kalau sharing dengan orang intraday, Bapak ini kok dikit-dikit di close. Oh, kalau nggak di close nanti profitnya kemakan sama market, habis. Kenapa nggak di close? Dapat $50 tadi nggak di close, sekarang minus. Mau kembali lagi susah. Nah, itulah pengalaman saya Pak. Pak, kalau boleh saya bertanya, apakah analisa untuk gold dan permata uang itu sama atau berbeda Pak tekniknya Pak? Sebetulnya secara prinsip sama Pak, karena yang dianalisa sama-sama candle ya Pak. Gitu, artinya sama saja. Yang pasti soalnya, ya bagaimana? Iya, soalnya saya pernah bermain di biasanya sih saya bermain di permata uang, terutama mata uang USD ya. Baik. Cuman ketemu teman yang seringnya bermain di gold. Dan saya mencoba di gold itu dengan analisa permata uang itu banyak minusnya. Dan kata teman juga katanya analisanya berbeda. Itu bagaimana itu Pak? Berbeda itu sebetulnya dari sisi nilai kontraknya Pak. Artinya kalau misalnya 1 poin di emas itu kan ekuivalen dengan 10 poin di mata uang Pak. Oh iya. Jadi hanya berbeda dari sisi nilai kontrak. Tetapi kalau dari sisi analisa sebetulnya sama. Saya menyarankan kalau seandainya Bapak ini selama bertransaksi di mata uang ini Bapak lebih banyak mendapatkan profit gitu kan, Bapak lanjutkan aja di mata uang Pak. Iya. Kalau menurut saya gitu. Sempat tergiur di emas juga sih karena profitnya pergerakan yang terlalu frontal jadi jangan kalau siap. Mau tinggi ya tinggi, kalau mau loss ya loss. Oh iya, oke. Ya, sempat tergoda juga, jadi sempat nyoba. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada webinar malam hari ini,
bahwa yang namanya trading itu adalah bisnis jangka panjang ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengalami suatu kerugian pada hari ini, itu jangan buru-buru ingin dibalas di hari yang sama. Apalagi tidak ada konfirmasi sama sekali ya, masih ada hari esok. Bisnis trading Bapak dan Ibu ini bisnis yang tidak akan pernah mati. Kenapa? Selama manusia masih menggunakan uang sebagai alat tukar, maka bisnis ini tidak akan pernah berhenti. Jadi waktu kita tuh begitu banyak, waktu kita begitu panjang. Jadi Bapak dan Ibu silahkan manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Betul-betul menggunakan resiko manajemen yang baik tentunya. Iya. Nah, mungkin Pak Diki saya ingin nambahin dikit. Silakan Pak Rido. Selamat malam semuanya. Saya sebagai selaku admin grup, di situ kan kita setiap pagi nge-share signal ya, setiap jam 9 pagi. Nah, di situ ada namanya signal daily bulletin, Pak. Nah, jadi signal ini sebenarnya kita bukan analisa dari kita sendiri. Jadi sebenarnya itu fasilitas dari broker yang kita pakai, yaitu GK Invest, Pak. Nah, di Indonesia sendiri itu pakai daily ini hanya ada 2 setahu saya, baik HSBC dan GK Invest, Pak. Nah, jadi di detail signal tersebut kita udah share, kita screenshotin satu-satu gitu Pak ya. Jadi di situ ada tertera namanya titik rekomendasi buy atau sell, dan juga ada support 1, support 2, support 3, dan resisten 1 sampai 3 Pak. Nah, jadi Bapak sendiri tidak perlu, kalau seandainya Bapak bingung menggunakan indikator apa yang perlu harus digunakan, Bapak cukup ambil 2 aja yang bisa membantu, entah itu Bollinger Band, kolaborasi dengan moving average, sama MACD-nya Pak, untuk melihat trennya gitu. Nah, untuk di signal tersebut nantinya di situ ada arahan tren hariannya. Jadi trennya itu naik ataupun turun. Nanti biasanya kita jelaskan lewat masing-masing admin grup. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum mengerti caranya baca signalnya, boleh ditanyakan setiap admin grupnya, Pak. Mungkin begitu, Pak. Dari saya, Pak Deki. Ya, baik Pak Rido, terima kasih tambahannya. Yang terkait di awal tadi, Bapak sempat menjelaskan mengenai teknikal dan fundamental, Pak. Nah, jadi yang saya mau tanyakan adalah ketika menggunakan teknikal dan tiba-tiba ada data mendadak, data ekonomi, itu bisa jadi sinyalnya itu fake. Dan juga sebaliknya Pak, ketika fundamental itu bagus, jadi gini, yang saya mau tanyain itu apakah fundamental itu mengikuti indikator, atau dengan fundamental itu bisa membuat sinyal itu menjadi fake. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, ada nggak tips dan trik bagaimana cara menentukan tren dalam trading selain teknik fundamental dan teknikal tadi Pak? Misalkan ketika close jam 9 pagi bullish, berarti artinya langsung di buy saja gitu. Nah, contohnya seperti itu Pak. Terus yang ketiga, itu broker GK Invest, apakah ada slippage Pak? Nah, jadi kalau tidak ada slippage kan salah satu triks yang mungkin saya bisa share ya buat ke teman-teman yang lain juga. Biasanya saya trading itu saat di FOMC itu saya pasang buy stop dan sell stop. Iya. 30 detik sebelum news. Nah, itu ketika tidak ada slippage, nah itu kita bisa manfaatin, salah satu pasti profit. Nah, tapi sistem itu sekarang udah nggak bisa saya pakai lagi karena ada slippage, dibukanya di ujung. Dan yang keempat, ini saya mau tanya Pak mengenai webinar ini. Mengenai webinar ini diadakan secara reguler atau bagaimana Pak? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, ini saya sepertinya harus mengingat kembali pertanyaannya satu persatu nih.
Yang pertama Pak, untuk pertanyaan Bapak berkaitan dengan masalah technical analysis dan fundamental analysis. Bapak, Ferry ya khususnya, ini silahkan Bapak untuk menentukan risk management. Trading ini sama halnya seperti kita membuka atau memulai suatu usaha, tentu Bapak juga harus memperhitungkan risiko manajemen dan money management Bapak. Ketika yang namanya transaksi, umumnya orang itu bertransaksi menggunakan technical, Pak, atau indikator yang biasa dipakai ya. Namun ada kalanya ketika fundamental dirilis, Pak, maka memang sebaiknya kita mengabaikan sementara technical ya, karena fundamental ini bergerak secara anomali. Pada saat itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya risk management, di mana Bapak menempatkan resiko, ya, bagaimana perhitungannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui, sebetulnya itu jawabannya nanti ada di Kupas Tuntas di dalam channel YouTube ya, di sana, bagaimana kita membahas mengenai risk dan money management. Lalu, maaf Pak Ferry, pertanyaan kedua tadi adalah? Yang kedua, ada tips dan triknya Pak, bagaimana cara menentukan trading tanpa melihat teknikal dan fundamental Pak? Sebetulnya banyak literasi yang di sounding di internet ya, seperti hanya Pak Ferry tadi bilang, ketika jam 9 closingnya adalah buy, maka Bapak silahkan bullish, maka Bapak tinggal buy. Ketika terjadi closingnya adalah bearish, maka Bapak melakukan sell. Artinya umumnya orang itu melakukan transaksi itu sebetulnya tetap acuannya hanya dua, yaitu technical dan fundamental. Tetapi satu hal yang terkadang sering dilupakan oleh para trader yang tidak boleh lupa adalah mindset dan psikologi, Pak. Karena sebetulnya pergerakan harga itu adalah merupakan manifestasi dari kondisi bursa, Pak. Dan kita di situ diwajibkan untuk melakukan follow trend. Apapun teknik yang dipakai oleh seorang trader, jawabannya sah-sah saja, Pak. Tidak ada yang salah. Selama itu profit, Pak. Gitu ya. Lalu yang ketiga, Pak Ferry, maaf. Broker GK Invest, apakah ada slippage, Pak? Apakah bisa menggunakan sistem one cancel one order saat FOMC? Oke. Sangat umum terjadi ketika yang namanya data besar itu sering terjadi yang namanya pelebaran spread ya. Tetapi satu hal yang saya bisa guarantee kepada Pak Ferry dan juga Bapak dan Ibu yang hadir di sini, bahwa waktu yang digunakan oleh GK Invest adalah international time, Pak. Jadi satu contoh begini. Hati-hati Bapak dan Ibu, ketika Anda masuk di suatu broker, Anda tidak memperhatikan yang namanya trading rules, ya. Anda perhatikan open marketnya, itu jam berapa ketika hari Senin. Lalu kemudian closing market berarti di Sabtu dini hari itu jam berapa. Banyak orang asal masuk kepada suatu broker tanpa mengindahkan daripada trading rules itu sendiri. Anda bisa bayangkan, ada satu broker yang open market hari Senin itu jam 5 pagi, ada broker yang buka di jam 6 pagi, bahkan ada yang buka di jam 7 pagi. Mungkin di broker yang sudah jam 5 pagi, Pak, mungkin candlenya sudah membentuk yang namanya hammer atau sudah membentuk shooting star atau apapun lah yang namanya bentuk candle. Tetapi ketika Anda berada di broker yang baru open jam 7 pagi, Anda bisa bayangkan dia belum membentuk apapun, Pak. Artinya, Pak, ketika yang namanya bentuk candle berbeda, maka analisa seorang trader pun akan lain, Pak. Ketika analisa lain, maka hasilnya pun akan salah, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan di sini bahwa sebetulnya mengapa saya sangat tertarik dan bangga untuk bisa bergabung di GK Invest karena ini menggunakan international time. Jadi kalau Bapak tahu bahwa kapan ini GK Invest open market, kapan close market, ini sebetulnya sudah sesuai dengan international time, Pak. Lalu pertanyaan keempat dari Pak Ferry adalah apakah
program-program ini diadakan secara reguler, ini memang kami adakan 1 minggu 1 kali, Pak. Bahkan untuk acara di seminar itu pun akan kami adakan nanti di tanggal 7, Pak. Itu di Kota Bandung, itu pukul 19.30. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang Anda kebetulan berada di Bandung atau memang mau sengaja main ke Kota Bandung, itu bisa hadir ya di acara seminar kami gitu. Bahkan tanggal 20 Agustus, Pak, itu akan ada yang namanya webinar akbar. Jadi seminar online secara besar-besaran, pembicaranya adalah seluruh research and development se-Indonesia. Jadi termasuk saya dan juga 7 kawan saya yang lainnya yang ada di GK Invest di cabang-cabang lain juga akan bicara bergantian selama 2 jam itu. Jadi ini kami adakan secara rutin, Pak, karena tujuan daripada GK Invest adalah bagaimana kami bisa memberikan finansial literasi kepada masyarakat secara luas gitu, Pak. Kurang lebih begitu, Pak Ferry. Ya, baik, terima kasih Pak Deki atas penjelasannya. Sama-sama, Pak, semoga bermanfaat. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan ya. Dan ini adalah suatu keunggulan Bapak dan Ibu bisa bertransaksi di GK Invest. Kenapa? Karena GK Invest jelas merupakan legal broker ya, juga memiliki izin-izin yang sangat lengkap ya, baik itu dari Bapepti, lalu kemudian di ICDX, lalu di clearing berjangka, kemudian ada di ICH ya, Indonesia Clearing House, lalu di JFX ya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang kami miliki. Lalu kemudian, dan ini adalah suatu pencapaian dan kami sangat bersyukur bahwa untuk broker lokal di Indonesia, GK Invest menempati urutan teratas ya dari seluruh broker lokal yang ada di Indonesia. Ini adalah catatan pada saat bulan Mei tahun 2019. Lalu kemudian di bulan Juni tahun 2020 kembali GK Invest menduduki di urutan pertama. Dan GK Invest pun juga dikenal sebagai broker lokal dengan layanan edukasi terbaik. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengikuti semua jadwal edukasi kami, baik itu di seminar ataupun webinar gitu kan. Termasuk ada kelas khusus bagi para nasabah yang sudah bergabung di GK Invest, itu ada namanya executive class. Di Bandung sendiri kebetulan itu diadakan setiap hari Rabu ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang kebetulan tinggal di Bandung itu bisa mampir ke kantor kami, tetapi bagi Bapak dan Ibu yang berada di luar kota Bandung itu bisa mengikutinya secara online atau bisa melihat dari channel YouTube kami. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda ya, serta kepercayaannya untuk bisa bertransaksi bersama PT Global Capital Investama Berjangka. Pastikan Bapak dan Ibu untuk selalu mengikuti program-program edukasi yang kami selenggarakan secara rutin, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan berbagai tayangan sebelumnya, termasuk tayangan yang pada malam hari ini, bila Bapak Ibu ingin mengulang kembali, bisa melihatnya di channel YouTube kami ya, di youtube.com/rahasia keuntungan ya. Bapak dan Ibu pun bisa melakukan subscribe di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama. Sukses untuk kita semua. Salam profit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Deki ya. Sama-sama Pak.